Jakarta. Jadi sebagai pendahuluan Bapak Ibu, perkenalkan saya Dr. Uni. Saya dokter spesialis kedokteran okupasi. Itu spesialis yang memang fokusnya pada tenaga kerja. Oke. Bapak Ibu apakah di sini merasa tenaga kerja? Semua yang beraktivitas menghasilkan uang ataupun jasa itu kan kategorinya pekerja, ya. Baik itu Bapak Ibu guru yang beraktivitas di sekolah mengajar ataupun pekerja yang informal, yang jualan pisang, jualan singkong, itu kan juga pekerja namanya, ya. Jadi saya melayani semua orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kali ini adalah memberikan sharing kepada Bapak Ibu yang beraktivitas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid. Ya. Kalau kami di UHK, kami juga mendidik dan mengajar tapi mahasiswa. Ya, sebetulnya sama kita ya, hanya beda pada anak didiknya. Nah, kemudian berikutnya kegiatan seperti ini saya sudah menyampaikan di beberapa perguruan Muhammadiyah. Ya. Seminggu yang lalu saya dengan PCM Bukit Duri di SD Muhammadiyah 1652 ya, Tebet. Sebelumnya dengan SMK itu yang dekat UHK ya. Ya. Kemudian kalau informalnya UHK sudah memberikan edukasi pada pekerja pembuat tahu. Ya. Bapak Ibu sudah pernah ke pabrik tahu lihat membuat tahu ya. Nah, itu juga bagian dari yang kami berikan edukasi. Nah, tadi saya sedikit sudah berkomunikasi dengan bapak-bapak pimpinan ya, dengan Ibu PCA juga. Perguruan Muhammadiyah itu dari Sabang sampai Merauke kita punya ribuan ya. Selama ini mungkin kita hanya fokus membangun sarana fisik bangunan sekolah, ya, gedungnya, peralatannya, ruang kelasnya, meja kursi. Nah, dengan edukasi ini nanti harapannya bahwa ternyata yang dibangun itu ketika sekolah sudah dibangun, peralatan lengkap, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana keselamatan guru-gurunya, bagaimana kesehatan guru-guru dan tenaga pendidik sekolah, ya. Nah, kami di sini sedikit membuka wawasan. Oh, ternyata kalau kita bekerja itu tidak menjamin bahwa kita itu tidak sakit atau tidak cedera. Tadi saya sedikit mungkin saat duduk di belakang saya dengar ada yang mungkin berangkat kerja kepleset, jatuh, naik motor pulang. Nah, itu nanti Bapak Ibu di sini untuk kesehatannya menggunakan kartu BPJS. BPJS kesehatan ya. Kalau untuk BPJS tenaga kerja apa sudah didaftarkan juga? Baru diproses. Nah, itu nanti kaitannya di sini Pak. Jadi kita itu bekerja, kalau kaitannya dia menghindari ada kecelakaan, ya, itu nggak mau BPJS kesehatan menanggung, ya. Nah, kalau jasa raharja itu dia ada limit, ya. Tapi bagaimana efek ke belakang dari cedera dari kecelakaan itu harusnya mengcover adalah BPJS tenaga kerja karena kita swasta, namanya kan swasta. Kalau guru negeri mereka ASN, mereka ada Maspen. Kalau tentara Polri mereka ada ASAPI. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi seperti ini nanti ada wawasan tambahan sehingga mendorong untuk pimpinan itu, oh ternyata bahwa kita di sektor swasta ini tidak hanya BPJS kesehatan, tapi harus BPJS tenaga kerjaan. Kalau di tingkat universitas sudah berjalan, nah mudah-mudahan juga di perguruan SMA, SD, SMP itu nanti ikut juga tercover dalam BPJS tenaga kerja, ya. Nah, jadi kalau melihat judulnya itu keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Ibu tadi berangkat ke sini naik apa?
Ada motor, ada mobil, ada angkot, ada jalan kaki. Ya. Apakah semuanya merasa aman? Alhamdulillah. Apakah pernah berpikir kenapa di lampu merah harus berhenti? Karena ada rem. Kalau tidak direm bagaimana? Kalau empat-empatnya jalan? Jadi itu yang namanya kita bicara keselamatan. Ya. Kita mau berangkat ke sekolah, pulang sekolah, itu tidak lepas dari yang namanya kita berpikir ada aspek resiko, ada namanya potensi. Oh, kenapa kita disuruh pakai helm? Karena kalau kita naik motor itu ada potensi jatuh, ada potensi kita udah hati-hati disenggol kanan, disenggol kiri. Nah, itu kita bicara namanya potensi, ya. Oke, kita bicara potensi. Nah, pekerja ini dipikirkan keselamatannya itu sebetulnya sudah dari berabad-abad yang lalu, tapi mungkin istilahnya ini yang tercatat, ya, yang tercatat itu ini adalah sejarah kenapa ada K3. Jadi kalau di perusahaan sudah menjadi hal yang wajib. Perusahaan dikatakan lulus akreditasi kalau dia K3-nya bagus. Kalau dia menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawannya dengan bagus. Itu syarat untuk dia dikatakan lulus akreditasi atau ISO. Nah, jadi harusnya sekolah pun demikian, ya. Memikirkan, oh ternyata pada saat kita bekerja itu banyak potensi bahayanya. Berangkat kerja, pulang kerja, di tempat kerja juga banyak potensinya. Nanti di belakang, ya. Kalau ini sejarahnya dulu, Bu. Jadi orang kerja itu nggak mikirin, yang penting dia kerja bisa menghasilkan, pulang, ya, hari Sabtu dapat bayaran, selesai. Nanti giliran sakit, ya udah. Zaman dulu mungkin masih jarang tenaga medis, ya Pak, ya. Nah, nih apa sih keselamatan dan kesehatan kerja, ya? Secara umum keselamatan kesehatan kerja itu merupakan upaya, ya, upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang selamat, ya, kemudian dapat mengurangi resiko cedera, mengurangi resiko timbulnya penyakit. Ya. Jadi kalau bedanya keselamatan itu tadi sesuatu yang akibatnya bisa kita lihat. Misalnya lantainya licin, ya. Anak-anak lari karena nggak dikasih nggak dikasih pembatas, kepleset, cedera. Nah, itu adalah keselamatan. Kalau kesehatan itu sesuatu yang efeknya nanti lama, efeknya adalah sakit. Ya. Hari ini kita kayak kemarin COVID, hari ini kita berinteraksi dengan orang yang sakit COVID. Mungkin nggak hari itu kita langsung sakit. Mungkin baru 2 hari, 3 hari, seminggu kemudian baru kita merasakan, oh saya ketularan nih. Itu namanya aspek dari kesehatan, ya, timbulnya penyakit. Dasar hukumnya banyak dan kita sebagai tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, Bapak Ibu nanti bisa buka di Perpres Peraturan Pemerintah nomor 44 atau 14, ya, tahun 2005. Itu ada perlindungan guru, bahwa perlindungan guru itu tidak hanya dari aspek bullying, tidak dari hanya aspek pekerjaan, tapi juga keselamatan dan kesehatan kerja kita itu ternyata ada dasar hukumnya. Jadi nanti tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan, usulkan ke atasan ada medical check up untuk Bapak Ibu guru. Nah, itu sebenarnya ada dasar hukumnya. Cuma mungkin di sini lupa saya tampilkan, ya. Oke. Bagaimana kita tahu, karena ini adalah tadi penambahan wawasan tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja, maka kita akan mulai dengan mengenal. Ya. Jadi saya selalu mengatakan potensi bahaya. Ya. Jadi kita belajar mengidentifikasi
di ruangan ini apa sih potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan kita dan kesehatan kita. Bapak Ibu tadi kita berada di lantai berapa? 2. Bapak Ibu tadi ke atas naik apa? Tangga. Tangga sebelah sana apa sana? Kira-kira waktu naik tangga ada potensi bahaya nggak pada saat itu? Ada. Oh, ada. Tidak ada pembatas. Nah itu kan risiko bisa. Itu namanya begitu kita berjalan, itu kita langsung mengamati. Wah, bahaya nih kan gitu. Kenapa? Ya. Nah kalau baru copot berarti kasih tangga. Ya, jadi itu namanya kita bicara potensi keselamatan yang membahayakan keselamatan. Ya, oke. Jadi di ruangan ini kalau potensi yang membahayakan keselamatan apa? Apa yang roboh Bu? Oh iya, batasan bisa roboh. Nah, saya diganti. Bolong. Oke. Apa lagi Bu? Kabelnya dulu Pak. Ya. Nih kabel-kabel ya Pak ya. Nih Pak, ini di plester begini ya Pak. Kasih Bapak kebakaran. Oke. Nah, itu namanya kita kalau di bahasa ilmiah kan mengidentifikasi. Nah, kalau bahasa sehari-hari itu kita perhatikan misalnya dari golongan fisika. Fisika itu misalnya nanti di belakang ada ya. Nah, fisika. Fisika itu Bapak Ibu sekarang ruangan kelas ini panas tidak? Sejuk. Kemudian itu termasuk bahaya potensial fisika. Kemudian ada kebetulan alhamdulillah kalau sekolahnya di dalam ya Bu, jadi nggak bising ya. Nah, kalau di pinggir jalan ada potensi kebisingan. Bapak itu bisa merasakan orang-orang yang kerjanya di pinggir jalan, tiap hari di pinggir jalan, bising terus. Itu nanti kalau dicek pendengarannya, pertama diajak ngomong gini, bisa pelan, lama-lama, lu ngomong apa sih? Kalau ada teman kita yang biasanya ngobrol ini aja dengar, bisik-bisik dengar, kok dia langsung ngomong yang ngegas, kenceng, makanya gue bawa ke THT yuk. Itu tapi bisa jadi padahal usianya masih kepala 3, kepala 4, kepala 5 ya. Itu harusnya kan masih bisik-bisikannya dengar ya. Itu namanya potensi bahaya fisika, bisik. Apalagi ya radiasi itu tadi kalau kita kegiatan di luar kelas. Ya, terima kasih Bu. Sekolah itu kan seminggu sekali ada upacara. Upacara misalnya jam 8 sampai jam 10 atau mungkin ada kegiatan olahraga sampai siang. Yang dirasakan apa? Panas dari mana? Matahari. Matahari itu ada unsur apa? Radiasi apa? Ultraviolet. Ya. Nah, itu juga potensi bahaya. Ultraviolet matahari itu kalau kena kulit, apalagi siang bolong sampai sekitar sampai jam 4 sore itu bisa kebakar kulitnya. Kalau terus menerus bisa potensi jadi kanker kulit. Ya. Yang paling gampang terlihat adalah dehidrasi. Ya, jadi kita kalau di udara panas, paling kena matahari, jadi merasa cepat haus, ya, berkeringat. Kemudian ada apa lagi ya? Oh kalau ini sih pada ini ya penyelam, pilot, ya. Nah kalau kimia, Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi dengan mudah. Hari ini ada yang bawa hand sanitizer? Itu termasuk salah satu contoh potensi bahaya kimia. Keuntungannya kita menggunakan itu untuk membunuh kuman. Tapi karena bagaimanapun dia adalah ada unsur kimia, dia punya potensi bahaya. Kalau terlalu sering digunakan, kulit yang sering melupas, bahkan ada yang kalau
iritasi. Nah, itu namanya adalah potensi bahaya kimia, ya. Terus biologi. Nah, biologi itu contohnya kemarin pandemi COVID. Sebabnya apa ya Bu? COVID itu virus. Oke, namanya cakep, virus SARS-CoV-2, ya. Nah, itu adalah contoh sumber bahan biologi. Nah, biologi itu semua yang bentuk mikroorganisme, mau virus, bakteri, cacing, ular, serangga, kecoa, tikus, itu semua masuk potensi bahaya biologi yang kalau mengenai tubuh manusia bisa jadi penyakit. Ya, termasuk sekarang Indonesia itu masih endemik tuberkulosis Bu. Kita juara dua dunia. Gak cuma Asia Tenggara, dunia Bu. Juara dua. Ibu mau juara satu kok. Itu sementara data yang dilaporkan sekarang Bu. Padahal TB itu orang masih takut untuk datang ke dokter. Nah, kalau semua sudah tertib melaporkan, bisa jadi juara satu kita. Makanya TB itu masih menjadi program pemerintah Bu. Obatnya pun masih gratis, pemeriksaannya gratis. Kenapa? Karena kita pengen benar-benar menghabiskan ini. Nanti siang pun jam 1, saya juga diundang untuk rapat webinar ini eradikasi TB dari Kemkes. Ya. Nah, di sekolah, makanya pembelajaran COVID kemarin itu kenapa kita pakai masker? TB, tuberkulosis itu, TBC itu juga penularannya kan lewat begini ya Bu. Pernapasan, bicara. Nah, makanya kalau dengan masker itu kita sekarang udah justru kalau kita pakai masker, siapapun yang merasa badan udah nggak enak, sedikit batuk, silakan pakai. Harusnya pakai malah ya, kita agar kita tidak memberikan efek kepada yang lain. Ya. Jadi bukan karena kita sok-sokan lu udah nggak COVID jadi takut, enggak gitu. Justru COVID itu pembelajaran yang bagus untuk kita bagaimana hidup lebih sehat, cuci tangan, pakai masker, ya. Kalau sekarang kan boleh beraktivitas ya Bu, misalkan, tapi kalau kita merasa udah sedikit tenggorokan gatal, takut ya pakai masker lah ke sekolah, ya. Bawa hand sanitizer, cuci tangan, ya. Terus ergonomi. Bapak Ibu duduk dari jam berapa tadi di sini? 9. Sekarang jam berapa ya? Nah, itu adalah salah satu contoh potensi bahaya ergonomi. Duduk lama, apalagi kalau Bapak Ibu yang terus-menerus di depan komputer. Ya. Duduk lama atau yang profesinya Pak polisi di pinggir jalan duduk berdiri lama, itu adalah potensi bahaya kesehatan. Bapak Ibu mungkin nggak merasa sakitnya sekarang, tapi suatu saat nanti pegel nih pinggang, leher nih leher. Tenaga kesehatan yang banyak terkena ini itu dokter gigi Bu. Pernah ke dokter gigi Bu? Ada nggak dokter gigi yang meriksanya dari depan? Dari samping kan, samping, duduk, miring. Nah, banyak Bu yang pada pakai ini pinggang, tulang belakangnya kena, ada yang kena leher, tulang belakang. Itu adalah akibat dari potensi bahaya ergonomi. Ya, jadi posisi badannya nggak normal, kerja berjam-jam. Belum kalau pasien BPJS numpuk ya Bu ya, dari pagi baru bisa bangun berdiri nanti jam 12, jam 10. Jadi kalau Bapak Ibu ke dokter, kalau pasiennya banyak, sabar. Dokternya perlu relaksasi dulu, perlu minum seteguk 2 teguk dulu. Kadang tiba ini lama banget, gitu ya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini psikososial. Bapak Ibu merasa pekerjaannya sudah sesuai? Sudah. Ada yang merasa kelebihan? Kerjaannya. Kalau kelebihan gajinya boleh bukan? Boleh. Itu kalau Bapak Ibu yang
bisa menghitung beban tugasnya, ya, karena masing-masing punya sesuai dengan jabatannya, tupoksinya. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah ada yang melebihi? Apakah jam kerjanya melebihi? Ya, itu merupakan potensi bahaya psikososial. Kadang kan kita suka atau mungkin ada yang 20-30 tahun kerjanya itu aja merasa bosan, merasa jenuh. Nah, itu adalah potensi psikososial. Ya, nanti ujung-ujungnya apa? Bisa stres. Ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru di Muhammadiyah ini nggak ada lah ya. Kalau stres masih dalam toleransi, nggak apa-apa. Artinya kalau kita merasa stres, jadi kita tahu kita harus berobat kemana. Yang bahaya itu kita nggak merasa stres, takut untuk bicara, Pak, takut lapor pimpinan saya ini kelebihan tugasnya, gitu ya. Nanti tahu-tahu depresi, jangan sampai ya. Apalagi kita dikasih pengajian seminggu sekali, ya. Kalau pengajian kan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu pengajian kita rutin, itu mau di PCM, mau di ICIA, mau di mana, itu salah satunya adalah untuk mengendalikan tadi psikososial. Ya, dengan kita ngaji, kita sholat, kita mendengarkan tausiah, kan beban kita akan meredah, ya, berkurang. Sedikit lagi. Nah, ini kalau kita sudah bisa menilai, oh ini bahaya keselamatan, ini bahaya kesehatan, kita bisa melakukan pengendalian, pencegahan, ya. Pencegahannya banyak, ya. Nah, saya poinkan di sini nih, medical check up guru, ya. Kita tahu jadi kalau dengan era sekarang itu, kalau Bapak Ibu merasa, oh pinggang saya sakit, kemudian ternyata dokter bilang, oh ini kena sakit pinggang atau bahkan saraf kejepit, itu nanti ditanya, itu habis ngapain? Iya, tadi saya habis ngangkat ini kotak soal berapa kilo, 5 kilo saya angkat sendiri. Itu sebetulnya nanti bisa dikategorikan penyakit akibat pekerjaan. Kalau penyakit akibat pekerjaan, berarti nanti pelayanannya oleh BPJS Tenaga Kerja, dan kemudian harus ada langkah pengendalian. Oh berarti besok-besok kalau ada kotak 5 kilo tidak boleh diangkat sendiri, angkatnya bareng-bareng atau pakai alat. Nah, itu namanya pengendalian. Nah, ya, jadi kalau kita pengen tahu apakah kondisi kesehatan kita setelah kita mengajar bertahun-tahun itu ada perubahan atau tidak, memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya. Kalau idealnya sebelum kita mulai bekerja kita sudah dicek kesehatan, kemudian secara rutin 1 tahun atau secara periodik dicek, nanti kita tahu ya apakah kondisi kesehatan kita dengan pekerjaan kita itu ada perubahan atau tidak. Oke. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sekolah ini sudah punya ini belum? Apa? Alat pemadam api ringan? Belum. Ya. Nah, ini mungkin nanti periode berikutnya Pak. Ini karena tadi semua bangunan itu kan punya potensi kebakaran. Itu bencana yang paling tinggi yang kemungkinan paling sering dialami. Ya. Nah, sebaiknya memang sekolah punya alat pemadam api ringan dan nanti harusnya ada pelatihannya untuk menggunakan. Oke, ini kalau Bapak Ibu udah duduk sejam, ya stretching. Ya. Kalau yang menggunakan komputer, laptop, ini jangan terus menerus. Setiap 20 menit istirahat, break dulu, cukup 20 detik. Dihitungi 1 sampai 20, lihat keluar jendela. Ya, biar matanya nggak cepet